Ya, kembali lagi bersama saya di channel bela diri saya, Rifki Alvarez Martial Art. Kali ini video ini saya buat khusus buat uh, khususnya para Aikidoka ya di seluruh Indonesia atau mungkin di seluruh dunia. Khususnya yang sudah sabuk hitam ke atas ya. Di sini saya cuma ingin mengingatkan bahwa kita semua tahu kalau Aikido itu di dojo kita belajar waza ya, belajar teknik. Tapi teman-teman harus ingat bahwa teknik yang kita latih di dojo ya, teknik yang kita hafalin bertahun-tahun di dojo itu bukanlah Aikido yang sebenarnya. Itu hanyalah tools ya. Itu hanyalah jembatan bagi kita untuk memahami esensi yang ada di balik teknik-teknik tersebut ya. Jadi kalau saya bilang Aikido ini menipu ya. Dalam tanda kutip ya. Aikido ini menipu kita semua ya. Kita disuruh ngafalin teknik sampai puluhan ratusan teknik kita hafalin sampai kita kuasai, tapi ternyata bukan itu intinya. Dan ini penting banget saya ingatkan kepada teman-teman karena kalau kita tidak memahami esensinya, kita tidak akan pernah bisa menggunakan Aikido di luar dojo. Ya, ya kenyataannya seperti itu. Karena Aikido memang bukan waza, bukan teknik. Dan untuk memperkuat statement saya akan memperlihatkan kepada teman-teman apa yang dikatakan oleh Sigal Sensei di video yang satu ini. But you will never understand, really the essence of what any martial art is without having to, really defend yourself. Days of instructing back in Japan, apparently your gradings were legendary. They took place behind closed doors. Can you tell me what a Taka Sensei grading would have consisted of for a black belt grading back in the day? Back in the day, people were giving out black belts in 1 or 2 years. My average shodan was 6 years. Wow. Back in the day. And back in the day, we took 3 to 5 guys, depending on who you were. And after you went through all of the different techniques, showing, piece by piece what you could do, in the end, you lined up 3 to 5 guys, you put them across the room, and you said, begin. And they would attack you as hard as they could, and they would do anything they could to take you out. And we constantly had people who would have broken nose, knocked out teeth, black eyes, ripped open face, and there was never ever a black belt exam where people walked away without blood everywhere. Ya, tadi kita sudah melihat ya, teman-teman tadi sudah melihat pernyataan dari Sigal Sensei pada saat beliau menguji murid-muridnya di dojo ya, itu zaman dulu ya, zaman dia masih di Jepang ya, di Osaka ya, pada saat dia masih memimpin Tenshin Dojo di Osaka. Kita lihat di situ bagaimana beliau cara menguji murid-muridnya. Jadi di situ beliau akan menguji muridnya dengan randori ya. Randori jadi nage dikeroyok sama ukenya mungkin ada 3 atau 4 orang berapalah. Dan ya ini yang paling penting. Ukenya cara menyerangnya bebas ya. Ukenya boleh ngapain aja. Ukenya boleh mukul, boleh nendang, boleh take down, boleh ngapain aja terserah. Dan itu real. Ya, mukulnya harus real ya. Nendangnya harus real ya, take down-nya juga harus real. Ya. Cuma dengan cara itulah kita bisa melihat apakah seseorang sudah menguasai esensi Aikido atau belum. Ya. Cuma dengan cara itu. Pada saat kita diuji dengan cara seperti itu, teknik sudah tidak penting. Ya. Tapi pemahaman esensi kita yang paling penting di situ. Kalau kita tidak mengerti esensi Aikido yang sebenarnya, kita tidak akan bisa lolos di uji seperti itu. Ya, teman-teman tadi lihat. Sudah dengar kan pernyataan Sigal Sensei. Murid-muridnya yang ujian sabuk hitam, rata-rata ada yang luka, ada yang giginya rontok, ada yang hidungnya patah ya.
Pokoknya nggak ada satupun yang keluar dari dari dojo ya dengan keadaan babak belur ya. Mereka semua rata-rata babak belur ya, berdarah-darah lah dan segala macam. Dan kelihatannya sih sadis ya. Kelihatannya sih sadis, tapi sebetulnya di sini bukan, Seagal Sensei bukan mau menyiksa murid-muridnya di situ, enggak. Beliau cuma ingin melihat apakah murid-muridnya ini sudah mengerti esensi Aikido yang sebenarnya. Cuman itu aja. Karena satu-satunya cara untuk kita melihat apakah seseorang itu sudah mengerti Aikido atau belum, hanya dengan cara randori seperti itu. Ya, randorinya seperti itu. Ya, jadi oke-nya nyerangnya all out ya, boleh ngapain aja terserah. Boleh mukul, boleh nendang, boleh take down. Anything. No hold barred ya, apapun boleh. Dan pada saat itu kita akan melihat pemahaman seseorang tentang Aikido sampai di mana. Ya. Kita nggak bisa menguji seseorang kemampuan Aikido seseorang lewat waza doang ya, lewat teknik doang, seperti yang kita lakukan, seperti yang kita lihat selama ini. Itu tidak akan pernah teruji. Karena teknik bukan inti dari Aikido. Ya, sekali lagi saya bilang, waza atau teknik bukan inti dari Aikido. Ya, satu-satunya cara bagi kita untuk melihat kemampuan seseorang di Aikido hanya dengan cara seperti itu. Ya, kita disuruh randori, ya, uke-nya nyerangnya bebas. Ya. Dan jangan salah, kalau kita sudah mengerti, kalau kita sudah memahami esensinya, saya jamin kita bakal lolos. Ya, dengan ujian seperti itu ya. Kita nggak perlu takut diuji seperti itu. Kalau kita sudah benar-benar memahami esensinya, insya Allah kita pasti lolos. Ya, kita tidak akan, ya nggak akan babak belur lah. Tapi kalau kita tidak memahami atau kita belum memahami esensinya, ya resikonya memang seperti yang dikatakan oleh Seagal Sensei tadi ya. Ya murid-muridnya ada yang babak belur ya, ada yang luka, ada yang ini, ada yang itu ya. Itu memang itu metode pengujiannya dia ya, cara dia menguji murid-muridnya seperti itu. Meskipun kalau sekarang ini saya dengar dia sudah tidak menguji seperti itu lagi ya. Randorinya sudah tidak seperti itu lagi. Ya randorinya sekarang lebih manusiawi lah ya. Paling-paling randorinya cuman kalau sekarang itu cuman di take down doang lah, ditangkap doang, di take down gitu ya. Cuman seperti itu aja. Tapi dulu zaman dia di Osaka ya, tahun 70-an di dojo Tenshin Osaka, cara ujiannya ya seperti itu. Cuman begitu beliau pulang ke Amerika, dia tidak menguji seperti itu lagi karena ya mungkin terlalu brutal. Dan ini bukan masalah bukan masalah sabuk. Karena meskipun dia sudah sabuk hitam, udah mau dan berapa kek, kalau dia nggak mengerti esensi Aikido yang saya bahas ini, dia nggak akan pernah bisa lolos dari ujian seperti itu. Dia nggak akan bisa. Saya jamin 100% nggak akan bisa. Ya, hanya dengan cara itulah kita bisa melihat kemampuan seseorang yang sebenarnya. Bukan dari ijazahnya, bukan dari sabuknya. Itu aja. Ya, video saya kali ini. Ya mudah-mudahan video ini bisa menjadi reminder ya, mengingat bagi teman-teman semua untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah mengerti esensi Aikido yang sebenarnya? Cukup sampai di sini dulu video dari saya. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video yang lain. Ya, terima kasih teman-teman. Ciao.